RM bagikan tentang tekanan perang grup sebagai perwakilan komunitas Asia. Sejak debut pada tahun 2013, BTS telah melihat ketenaran dan pengaruh mereka tumbuh ke ketinggian yang tak terduga. Melalui kerja keras para anggota, BTS telah memamerkan pengaruh global mereka di beberapa acara global terbesar untuk membahas topik penting. Tapi RM baru-baru ini membuka tentang tekanan yang terkadang dia rasakan, terutama dalam hal pengaruh mereka. Pada tanggal 31 Mei, BTS bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membahas kejahatan kebencian anti-Asia, pentingnya inklusi Asia, dan banyak lagi. Kelompok itu secara terbuka muncul di depan wartawan pada konferensi pers Sekretariat Pers Karine Jean-Pierre yang dimulai tepat setelah pukul 14.30 IT. Selama pertemuan, semua anggota membahas topik tentang masalah tersebut dan RM tidak berbeda menjelaskan pentingnya pertemuan itu. Kami adalah BTS dan merupakan kehormatan besar diundang ke Gedung Putih hari ini untuk membahas isu-isu penting tentang kejahatan kebencian anti-Asia, inklusi Asia, dan keragaman, kata RM. Kelompok itu kemudian bertemu dengan Presiden Joe Biden dan politisi tidak bisa berhenti memuji para anggota. Presiden Joe Biden menjelaskan kepada BTS bahwa begitu banyak orang yang peduli dengan kata-kata mereka dan pengaruh yang mereka miliki. Orang-orang sangat peduli dengan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan baik untuk semua orang. Bukan hanya bakat hebatmu, itu juga pesan yang kamu komunikasikan. Itu penting, kata Presiden Joe Biden. Tapi dalam wawancara baru-baru ini yang dilakukan RM dengan Pharrell Williams untuk Rolling Stone, sang idola berbagi beberapa kekhawatiran dan rasa tidak amannya tentang tekanan karena terlihat mewakili komunitas Asia. Selama wawancara, baik RM dan Pharrell berbicara tentang karir mereka, dan pemimpin BTS itu menyinggung betapa mengejutkannya kesempatan berada di PBB dan bertemu dengan Presiden. RM mengatakan, sebagai sebuah tim, kami pernah ke PBB dan kami juga bertemu dengan Presiden Biden. Kami tidak pernah berpikir hal ini akan terjadi, kata RM. Tapi ia juga berbagi beban yang menyertainya karena para anggota terus-menerus dicap sebagai mewakili komunitas Asia, terutama karena peristiwa baru-baru ini bertema kebencian Asia. RM mengatakan, tapi menurutku wajar saja kami menjadi salah satu perwakilan dari komunitas Asia. Aku selalu berpikir, apakah aku sebaik itu? Apakah aku pantas menerima semua tanggung jawab? Dan aku benar-benar meragukan diriku sendiri. Tapi dalam wawancara video, Pharrell juga menekankan betapa banyak yang dilakukan BTS pada saat orang-orang Asia di seluruh dunia telah menderita banyak kebencian. Pharrell mengatakan, aku suka apa yang kamu wakili pada saat saudara dan saudari Asia kita dan sesama manusia Asia yang mungkin tidak mengidentifikasi secara biner sedang melalui begitu banyak. Komunitas Asia telah melalui banyak hal dan komunitas Asia telah memberiku begitu banyak. Aku merasa seperti energimu, kamu juga menunjukkan kepada seniman bahwa kamu bisa rendah hati, kata Pharrell. Kalau itu tidak cukup, Pharrell bahkan berbagi bahwa energi dan kepribadian BTS juga benar-benar bersinar. Dia mengatakan, energi teman-teman kalian adalah banyak kerendahan hati, kalian semua bergetar. Aku pikir itu energi yang hebat. RM tidak pernah takut untuk menunjukkan kerentanannya dalam hal topik grup, entah itu tekanan popularitas mereka atau hukum K-pop. RM memakai hatinya di lengan bajunya dan menunjukkan bahwa idola adalah manusia. RM juga ungkap alasannya gugup saat konser, buktikan cintanya pada ARMY. Setiap ARMY yang cukup beruntung dapat menghadiri konser BTS akrab dengan energi luar biasa yang dibawa BTS ke atas panggung untuk setiap penampilan mereka. Tapi meskipun BTS telah mengadakan konser selama bertahun-tahun, termasuk di tempat-tempat raksasa di depan banyak orang, RM mengakui bahwa ia merasa gugup sebelum setiap konser. Idola itu baru-baru ini duduk bersama Pharrell untuk Rolling Stone untuk membicarakan tentang kolaborasi mereka yang akan datang dan mendiskusikan kenyataan menjadi seorang musisi. Sementara RM menunjukkan kecintaannya pada Pharrell yang dia kagumi sejak menjadi musisi. Pharrell juga mengungkapkan kekagumannya pada BTS, terutama dengan bagaimana mereka tetap rendah hati meskipun popularitas mereka luar biasa. Pharrell menjelaskan bahwa dia selalu takut menjadi terlalu populer dan bertanya pada RM apakah dia pernah merasakan hal yang sama. Pharrell mengatakan, apa yang tidak disadari orang adalah ketika kamu tahu secara harfiah ratusan juta penggemar dan kamu bertemu dengan mereka 20, 50, dan 100 ribu sekaligus. RM mengatakan, tidak dapat melihat satu wajah pun, itu hanya masa. Pharrell mengatakan, ini adalah masa dan itu adalah suara yang besar. Dan itu adalah besar, menggunakan kata masa, itu adalah energi yang besar yang datang padamu. Dan kamu berkata langsung. RM mengatakan, dan mereka melompat. Pharrell menjawab, dan mereka melompat. Dan kamu bernyanyi dan mereka menyanyikan setiap kata. Benar, kata RM. Pharrell lebih lanjut mengatakan,
Dan kamu dapat merasakan melalui suara mereka bahwa begitu banyak kehidupan mereka telah terpengaruh dan berubah karena sesuatu yang telah kamu lakukan. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, karena aku punya beberapa lagu yang melakukan itu, dan ketika aku keluar dan menyampaikannya itu membuatku menangis karena itu terlalu banyak tanggung jawab. Setiap kali aku mendekati ukuran itu dan apa yang harus aku lakukan sebagai musisi, aku selalu mundur. Are mengatakan, kenapa? Apakah terlalu berat? Terlalu banyak? Pearl menjawab, ini terlalu berat kawan, itu terlalu banyak tanggung jawab. RM mengakui bahwa dia selalu merasa gugup sebelum konser, tapi begitu dia mulai tampil, dia bisa menjadi persona yang berbeda untuk konser itu. Tapi sebelum RM dapat tampil, dia merasa gugup, ingin para penggemar menikmati konser sepenuhnya karena dia tahu berapa banyak dari mereka yang bepergian dari seluruh dunia hanya untuk melihat konser mereka. RM mengatakan, tapi sebelum itu, dari latihan dan bahkan di pesawat, aku menjadi sangat gugup dan merasa sangat bertanggung jawab karena aku benar-benar mengetahui ceritanya. Fans membeli tiket dan mereka datang dari Brasil, dari Jepang, Korea, dari mana-mana. Mereka hanya datang ke sana hanya untuk satu malam itu. Jadi, itu memenuhiku seperti aku harus membayar kembali, aku harus memberi mereka, aku harus menawarkan mereka malam terbaik yang pernah ada dalam hidup mereka. Jadi, itu adalah masa dan itu terlalu banyak energi. RM menjelaskan bahwa meskipun dia gugup dan kewalahan, dia melakukan yang terbaik untuk mengatasinya karena dia benar-benar menghargai cinta ARMY dan ingin mengembalikannya pada mereka. RM mengatakan, tapi aku manusia dan aku gugup dan aku kadang-kadang benar-benar tertekan dan bahkan ditelan oleh semua energi. Tapi aku mencoba dan aku mencoba menghadapinya karena aku manusia dan aku suka musiknya. Aku suka cinta mereka karena aku pikir cinta itu benar-benar terjadi ketika kita memberi seseorang, bahkan saat kita menerima. Jadi, aku pikir itu lebih dekat dengan cinta sejati. Kukira secara pribadi, aku hanya ingin memberi mereka cinta kembali. Mereka membawa kami dari sebuah kota kecil di Korea kembali ke jantung industri musik ini. Las Vegas, LA, New York. Aku melakukan wawancara dengan Pearl. Itu bisa terjadi karena penggemar di seluruh dunia. Aku hanya selalu bersyukur dan aku tidak ingin mengecewakan mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.